Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tattabi'il janazata, jangan kamu mengikuti jenazah, bisautin, dengan dengan suara, artinya meninggikan suara, wala narin, dan jangan juga membawa api. Api tadi termasuk buhur tadi adalah bila mengantar jenazah. Bila jenazahnya masih di rumah, silahkan bakar buhur, tidak apa-apa. Orang sakratul maut akan buhur juga. Kita sudah, alhamdulillah, kita membuktikan sendiri pada waktu orang sakratul maut malah gelisah begini, kita bakar buhur, tenang dia mengambil napas. Itu pertanda malaikat rahmat datang. Kita masih membicarakan sesuatu yang dimakruhkan di saat kita mengantar jenazah. Kemarin yang keempat adalah rab'u sauti bidzikrin aw qira'atin wasiyahi khalfal janazati. Yang keempat kemarin kita dimakruhkan meninggikan suara. Bidzikrin dengan zikir, aw qira'atin membaca Quran, wasiyahi berteriak, khalfal janazati di belakang jenazah. Dengan zikir misalnya kita mengangkat mayat ke kubur, yang seperti di sinetron-sinetron itu kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nyaring-nyaring seperti itu dimakruhkan di dalam agama kita. Terkadang kita terinspirasi, bahasanya terinspirasi dengan sinetron, ada ustadznya yang bisa baca doa di sana. Tetapi tadi perkara makruh itu dikerjakan, membaca zikir la ilaha illallah, mengangkat keranda. Wajar aja kerandanya tadi terbuka, meloncat tanahnya tadi, mayatnya tadi, rupanya kepanasan mayatnya tadi. Au qiraatin, baca Quran kemarin lah, jangan nyaring-nyaring. Nah, kemarin membaca Quran diantaranya yang disunahkan adalah membaca Yasin lah. Iqra'u mautakum Yasin. Bacalah Yasin kepada orang yang mati di antara kalian. Itu pemahaman ulama-ulama Syafi'i. Arti mautakum di sini, orang yang mati di antara kalian itu ada 3. Yang pertama pada waktu sakaratul maut, yang kedua pada waktu setelah dikafani, artinya betul-betul sudah mati, dan yang ketiga pada waktu hendak dikubur. Nah, itu maksud mautakum. Nah, yang kelima, yang makruh diantaranya lagi adalah ittiba'ul janazati binarin fi mijmaratin bakhur fi majmarati bakhurin au ghairiha. Mengantar jenazah, mengikutkan jenazah, binarin dengan api, fi mijarati bakhurin dengan membawa tempat bukhur atau dupa, au ghairiha atau selain daripada dupa tadi. Inilah apabila mengantar jenazah. Tetapinya apabila belum diantar jenazah, itu hukumnya sunnah. Bedakan. Nah, bedakan di dalam hukum. Yang dimakruhkan di sini mengantar jenazah membawa bukhur. Sedangkan pada waktu kita membaca Yasin atau membaca ayat-ayat Al-Quran, kita hadiahkan di hadapan mayat, itu disunnahkan membawa bukhur atau menghidupi dupa. Bukhur atau dupa. Dalilnya di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar. Ida istajmara bil uluwah ghayra mitaratin au bikafurin yatruhu ma'al uluwati summa qala hakadha kana yastajmiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab An-Nasa'i, kalau tidak khilaf, kitab Sunan Nasa'i itu ada 8 kitab segini tebalnya, 8 kitab. Nah, itu
Jadi kata Sayyidina Umar, apabila Sayyidina Umar ini diriwayatkan di dalam hadis Imam Nasai, apabila Sayyidina Umar ini hendak istajmara itu membakar bukhur, kalau bahasa Indonesianya membakar dupa. Istajmara bil uluwah, Abdullah bin Umar ini selalu membakar dupa dengan dupa uluwah. Ini di sana aja ada kayak bukur uluwah, harum. Ghayra mitaratin, tanpa dicampur campuran yang lain. Au bikafurin, atau bisa juga beliau itu dupa tadi itu dicampur dengan kapur. Cuma ini kapur Arab, bukan kapur barus seperti kita ini. Kapur, ini ada kapur pada di daerah Arab itulah untuk memandikan mayat. Cuma seperti bukan kapur yang kita di Indonesia ini, bukan. Nah itu dicampur di dupa tadi. Yatruhu ma'uluwati, ditaburkan oleh Abdullah bin Umar kapur tadi itu beserta dupa tadi. Summa qala hakada yastajmiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Umar ini mengatakan kepada para sahabat yang lain, tabi'in, beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membakar dupa. Ini hadis lah riwayat daripada Abdullah bin Umar di dalam kitab An-Nasai. Itu ada 8 juz. Kemudian berkata daripada ashab Syafi'i, artinya murid-murid Imam Syafi'i, inilah. Wa yustahabbu ayyabkhura indal mayyiti, disunatkan bahwasanya membakar bukhur indal mayyiti, di sisi mayat, bukan mengantar mayat. Indal mayyiti, di sisi mayat, min hinin yamutu, pada waktu dia sakaratul maut. Karena bukhur atau dupa ini kan harum, bukan kemenyan-kemenyan yang kita di daerah sana, bukan. Ini dupanya dupa Arab. Bahkan Rasulullah SAW dahulu itulah pernah jadi sahabat ini ingin berhadiah dengan Rasulullah, berhadiah bukhur atau dupa. Dupanya ini bubuk, dibawa oleh anak-anak. Pada waktu mengantarkan anak-anak inilah di hadapan Rasulullah SAW tertumpah. Sahabat mau amarah, jadi kata Rasulullah, biarkan aja mereka bermain, biarkan aja, kata Rasulullah. Itu sabarnya Rasulullah, padahal ini hadiah untuk Rasulullah. Tertumpah, yang namanya anak-anak membawa tidak hati-hati, tidak apa-apa, kata Rasulullah, tidak apa-apa. Jadi bedakan. Yang disunahkan itu pada waktu orang itu sakaratul maut, atau mayat itu belum dikubur, atau mayat itu belum diantar menuju kuburan, itu yang disunatkan ditaburi bukhur atau dupa. Jadi kata ashab Syafi'i lah, murid-muridnya Imam Syafi'i, disunatkan kita membakar bukhur di sisi mayat, min hinin yamutu, pada ketika dia mati. Li'annahu rubbama, karena barangkali, ini barangkali aja kata beliau, barangkali, tapi tetap disunahkan. Rubbama zahara minhu syai'un, barangkali di mayat tadi itu ada berbau. Nah, fayaghlibuhu raihatul bukhur, kemudian dengan adanya bukhur tadi, bau mayat tadi itu tidak tercium. Nah, ini dalam kitab Majmu', syarah daripada kitab Muhadzab yang dikarang oleh Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi dahulu pernah mensyarahkan hadis yang dikarang oleh Imam Muslim. Jadi Imam Muslim hadis sahih Imam Muslim itu disyarahkan atau dijelaskan lagi oleh Imam Nawawi, ashab daripada Imam Syafi'i. Beliau mengomentari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah bukhur ini. Jadi kata beliau, asyaddu sunnah, sangat disunahkan, artinya nih sunnahnya sangat disuruhkan. Istijmaran, memakai bukhur, lirajulin, bagi laki-laki. Jadi ini mainan laki-laki, inilah maka bukhur, mainan laki-laki. Yaumal jumu'ati, hari Jumat.
Tuh, disunatkan malam Jumat membakar bukhur. Wal idi, pada waktu hari raya. Wal majlisil muslimin, perkumpulan orang Islam. Kita misalnya inilah mau mujakarah ilmu, inilah misalnya berkumpul dengan teman-teman, disunnahkan kata Imam Nawawi, kita itu membakar bukhur. Wa majlis dzikri, majlis dzikir, wa majlis ilmi, dan majlis ilmu. Nah, sama seperti kita sekarang ini. Tapi kalau AC begini diandaki asap dupa di sini, kira-kira batuk semua kira-kira. Karena bukhur itulah, itu mengandung harum-haruman, sedangkan Rasulullah SAW mencintai harum-haruman. Karena harum-haruman itulah, setiap manusia itu pasti menyenangi harum-haruman. Nah, oleh karena kebanyakan manusia sangat cinta, sangat menyukai harum-haruman, itu akan mendatangkan malaikat rahmat. Lalu orang sakaratul maut tadi didatangi malaikat rahmat, baguslah, bagus. Takutnya datang malaikat azab, itu yang dikhawatirkan pada waktu orang sakaratul maut. Innal malaikata tata'adza bima yata'adza banu adam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Malaikat rahmat itu, kata Rasulullah, yata'adza, akan merasa tersakiti, akan merasa tidak enak, akan merasa terusir, bima yata'adza banu adam, sebagaimana tersakitinya manusia. Bila manusia merasa senang, malaikat rahmat datang. Bila manusia tidak senang dengan bau-bau yang busuk, maka malaikat rahmat, kata Rasulullah, tidak akan datang. Perkara sunnah. Cuma banyak kita yang tidak tahu. Bahkan kita banyak dikomentari orang masalah bukhur ini, masalah dupa ini. Masalah dupa ini banyak dikomentari orang, itu seperti agama Hindu. Bukan agama Hindu, di zaman Rasulullah sudah ada dupa seperti ini. Abdullah bin Umar senantiasa jadi Imam Malik ini bukan sekedar di zaman Rasulullah, sekedar Abdullah bin Umar. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i pun dahulu diriwayatkan daripada Mutrib. Mutrib ini muridnya Imam Malik, yang beliau berkhadam kepada Imam Malik, selalu membantu apapun kegiatan Imam Malik. Apabila mengajar dibantukan ini, dibantu, dilayani Imam Malik tadi. Jadi kata Mutrib, ini muridnya Imam Malik, beliau berkata, apabila ada tamu laki-laki datang ke rumah Imam Malik ingin bertamu, maka yang membukai pintu pada waktu itu adalah pelayan Imam Malik, perempuan-perempuan, cuma yang masih kecil-kecil, pelayan perempuan yang masih belum akil balik. Nah, mereka bertanya, yang pembantu-pembantu Imam Malik ini bertanya, sampean bertamu ke sini ada hajat apa? Mau bertanya hadiskah atau bertanya masalah agama saja secara umum? Khusus hadiskah atau masalah agama kah? Secara umum. Jadi kata rombongan-rombongan yang datang kepada Imam Malik ini, kami ingin bertanya masalah hadis. Nah, ini istimewanya Imam Malik adalah, apabila Imam Malik itu mendengar orang datang ke rumah beliau ingin bertanya masalah hadis, beliau itu bersegera, cepat. Karena menurut prinsip beliau, hadis Rasulullah SAW yang berasal daripada lisan Rasulullah SAW itu berasalkan daripada wahyu Allah. Setiap wahyu Allah itu sama kedudukannya dengan Quran. Makanya beliau bila ada yang ingin bertanya masalah hadis, beliau mandi wajib, coba luar. Padahal beliau tidak junub. Langsung ke kamar mandi Imam Malik. Setelah kamar mandi, pakai pakaian jubah, pakai imamah, pakai surban di bahu, pakai minyak harum, tentunya berwudu, sholat 2 rakaat baru menghadap tamu. Luar biasa Imam Malik. Bahkan beliau itu mengarang kitab yang namanya kitab Muwatta. Nah, kitab Muwatta itu ada 2 juz. Itu kitab perpegangan yang sudah dihafalkan oleh Imam Syafi'i. Sebelum belajar kepada Imam Malik, Imam Syafi'i sudah menghafal kitab Muwatta Imam Malik. Tebalnya segini Pak. Karangan Imam Malik itu di luar kepala Imam Syafi'i.
Itu masih remaja. Imam Syafi'i itu mau belajar kepada Imam Malik, masih remaja, mau belajar hadis kepada Imam Malik. Ternyata sebelum belajar kitab Muwatta yang setebal begini Pak itu sudah ada di kepala Imam Syafi'i. Nah, kalau segini Pak berarti lebih tebal daripada Quran. Itu hadisnya riwayat daripada Abdullah bin Umar semua. Imam Malik itu mengambil hadis kebanyakan daripada Abdullah bin Umar. Sahabat yang termuda paling cerdas itu adalah Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Itu riwayat, aku mengambil ini daripada Abdullah bin Umar, daripada Rasulullah, kata Imam Malik. Itu yang dihafal Imam Syafi'i. Jadi setelah menghadapi tamu, Imam Malik tadi ambil kitab hadis, dicium beliau seperti Quran. Coba wajar aja mati berkeramat lah, wajar aja mati berkeramat. Orang yang memuliakan Rasulullah, orang yang memuliakan daripada perkataan Rasulullah itu sama memuliakan daripada firman Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tiada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata sesuatu terkecuali perkataan beliau itu memang wahyu datang dari Allah. Kalau ini wahyu, kata Imam Malik, ini sama kedudukannya seperti Quran. Bukan berdasarkan hawa nafsu Rasulullah berkata-kata dan melakukan sesuatu. Hormatnya Imam Malik, makanya mati beliau itu berkeramat. Imam besar Madinah. Nah, habis itu beliau menyuruh kepada pembantu-pembantu beliau, tolong bakarkan bukhur atau dupa. Ulama salaf, betul-betul ulama salaf. Tetapinya inilah membakar bukhur seperti ini bagi golongan-golongan yang di luar daripada aswaja ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan hukumnya syirik. Kan aneh. Mereka mengatakan kami ini golongan ulama-ulama salaf, tapi mereka membid'ahkan perkara bukhur tadi ini, perkara dupa tadi ini, sedangkan Imam Malik memakai, Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW pun memakai bukhur. Jadi kalau ingin betul-betul berpegang kepada ilmu-ilmu ulama salaf yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah, ilmu-ilmunya Rasulullah yang mereka mengambil daripada para sahabat, ikuti betul-betul, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Artinya banyak-banyak lagi mengkaji ilmu hadis. Itu aja. Ini baru 2 bulan membaca di YouTube langsung bid'ah, syirik, sesat. Memang berapa kitab sudah dibaca? Kan aneh. Baru 2 bulan. Ini tanggung-tanggung, bila belajar tanggung-tanggung itu bahaya. Man qalla ilmuhu kasura i'tiraduhu. Barang siapa sedikit ilmunya, banyak menyalahkan orang. Nah itu, man qalla ilmuhu kasura i'tiraduhu. Barang siapa sedikit ilmunya, pasti banyak menyalahkan orang. Jadi siapapun yang kuar, bahasa sekarang inilah kuar, yang mengatakan bid'ah, syirik, itu berarti ilmunya sedikit. Itu aja, kita jangan perpegangi orang yang banyak orang alim itu. Di dalam hadis itulah tanda orang alim itu lebih banyak berdiam, tidak mau kuar. Tapi bila ditanya, mereka menjawab. Apabila orang tidak bertanya, beliau berdiam. Itu tanda orang alim. As-sumtu tazinul al-alim. Di dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya berdiam itu adalah perhiasannya orang alim. Bila tidak bermanfaat, mereka tidak mau berkata-kata. Bahkanlah di dalam kitab Tanwirul Hawalik itu biografi daripada Imam Malik sebelum masuk kepada pengantar kitab Tanwirul Hawalik itu 4 juz, itu sarah daripada kitab Muwatta Imam Malik. Nah di sana biografi Imam Malik, beliau mulai kecil sudah memakai bukhur atau dupa. Nah luar biasalah ulama salaf dahulu, itu pasti sudah. Kalau ulama-ulama salaf itu sudah diakui keabsahan ilmu-ilmu mereka. Nah, jadi kita ulang tadilah, yang dimakruhkan di sini ini jangan terbalik inilah, jangan dikatakan sama, tidak. Di dalam kitab 4 fikih 4 mazhab ini
sepakat 4 mazhab bahwasanya dimakruhkan mengantar jenazah dengan dupa. Ini mengantarnya. Tapi apabila kita membakar dupa di rumah itu disunahkan. Itu aja bedanya. Wali khabari Abi Daud, karena ada hadis yang diriwayatkan daripada Imam Abi Daud. Abu Daud ini kalau tidak salah itulah, itu guru beliau itu lebih daripada 2000. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Bukhari ini sejajar, sepeguruan bahasa kitanya lah. Imam Bukhari dengan Imam Abi Daud ini sepeguruan. Kalau Imam Bukhari itu sekitar 1700 guru beliau, sedangkan Imam Abu Daud itu lebih daripada 2000. Makanya banyak yang mengomentari daripada Imam Abu Daud ini, hadis-hadis yang diriwayatkan beliau itu lebih banyak ketimbang Imam Bukhari dan Muslim. Makanya ulama-ulama aswaja apabila tidak menemukan hadis di Bukhari dan Muslim, mereka langsung mencari karangan kitab hadis Imam Abu Daud. Kita jangan sampai bila Bukhari Muslim sudah habis sampai di situ mencari dalil, jangan. Masih ada lagi yang banyak gurunya, yaitu Imam Abu Daud. Nah, di sana dijelaskan bahwasanya membaca Yasin itu disunahkan di kuburan. Jadi ada riwayat daripada Imam Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tattabi'il janazata, jangan kamu mengikuti jenazah, bisautin dengan dengan suara, artinya meninggikan suara, wala narin, dan jangan juga membawa api. Api tadi termasuk bukhur tadi adalah bila mengantar jenazah. Bila jenazahnya masih di rumah, silahkan bakar bukhur, tidak apa-apa. Orang sakratul maut anukan bukhur juga. Kita sudah alhamdulillah kita membuktikan sendiri pada waktu orang sakratul maut gelisah begini, kita bakar bukhur, tenang dia mengambil napas. Itu pertanda malaikat rahmat datang. Ini jadi pengalaman bagi kita semua inilah, artinya bukan kita merasa alim, tidak. Ini sama-sama kita membagi. Ini banyak teman-teman yang di sini yang jual bukhur banyak. Kalau ingin melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam Jumat kata Imam Nawawi, yang pertama malam Jumat, kemudian hari raya, tempat berkumpul orang Islam. Kalau kita misalnya ada perkumpulan-perkumpulan, ada yang dibahas, silahkan. Majelis ilmu atau majelis zikir itu dipersilahkan, disunatkan kata Imam Nawawi untuk membakar bukhur. Harganya tidak sampai 200.000, tapi itu lama banyak isinya, banyak. Wa yukrahu aidan ittiba'uha binaihatin wa tujzaru. Dimakruhkan pula mengikuti jenazah itu binahiyatin, dengan meratap. Bapaknya siapa lagi ya? Kami jadi anak yatim, kata anaknya. Wahai bapak, wahai suamiku, aku menjadi janda. Itu namanya meratapi. Itu dimakruhkan. Waktu zaru, dan membentak-bentak. Kalau sudah mati, walaupun dengan sebab apa juga pun, jangan dibentak-bentak lagi. Jangan ada acara bentak-membentak atau perselisihan di hadapan mayat. Saya pernah ketemu, saya pernah disuruh untuk mengurus masalah jenazah. Itu pada waktu saya memotong kain kapan. Ini tamu yang namanya perempuan sudah sulit kita. Sambil ketawa-ketawa, kita disunahkan untuk takziah, menghibur sang istri inilah yang kematian suaminya. Ini bukan menghibur, malah diajaknya tertawa-tawa di hadapan suaminya. Itu kejadian sama saya. Bahkan kita tidak tahu posisi perempuan-perempuan yang ikut hadir di samping mayat tadi. Kita tidak tahu siapa yang haid
Di dalam kitab Ihatah dimakruhkan orang perempuan-perempuan yang haid ataupun nifas menghadapi si mayat. Kenapa? Karena di dalam dalam kitab Ihatah tersebut disebutkan bahwasanya perempuan yang haid itu lagi diganggu jin. Orang haid itu diganggu jin, Mbak, sebenarnya. Nah, lalu orang sakratul maut inilah, orang sakratul maut sudah jinnya sudah dua yang mengganggu. Jin pertama menyerupai bapaknya, jin yang kedua menyerupai ibunya, mengganggu. Jin tadi nih, setan mengganggu. Kata-kata yang menyerupai jin apa atau setan yang menyerupai bapaknya, kamu masuk agama Yahudi sajalah, bapak ini tenang di sana, nak. Jadi kata setan yang menyerupai ibu kita, nak, kamu masuk agama Nasrani sajalah, ibu sudah senang di sana. Ditambah jin lagi yang berasal daripada sang istri atau perempuan-perempuan teman yang istri tadi ini datang ke sana membawa jin. Ndak kacau balau kah orang sakaratul maut itu, kacau balau Pak. Yang tidak ada hadam aja inilah, kita ini tidak ada hadam atau pengikutnya daripada bangsa jin inilah. Itu sudah diganggu dua setan sudah. Bagaimana lagi ditambahi. Jadi perhatikan keluarga kita yang apabila ada sakaratul maut, tolong diteliti dahulu. Kamu suci kah? Kalau suci silahkan bacakan Yasin. Kamu suci, tidak suci di sana aja. Walaupun istrinya, jangan diganggu pada waktu sakaratul maut tadi. Ini apalagi lah sambil ketawa-ketawa. Lima ruwiya Umar Amrun bin As. Amrun bin As ini gubernur Mesir di zaman Sayyidina Umar. Beliau pernah meriwayatkan hadis Rasul. Beliau pernah mengatakan, artinya beliau ini termasuk ulama salaf karena tabi'in. Amrun bin As ini adalah gubernur Mesir. Jadi beliau pernah mengatakan, "Idza anna muttu," apabila nanti aku mati, kata beliau, "fala tusahibni narun wala naihatun." Apabila aku telah mati nanti jangan didekatkan terhadapku api, wala naihatin, dan jangan pula narun wala naihatun, dan jangan pula meratapi daripada kematianku. Wa yukrahu ijtima'u nisa'in libukain sirran. Dimakruhkan mengumpulkan perempuan libukain untuk menangis, sirran baik pelan, waman in jaran, dan lebih-lebih lagi dengan menangisnya nyaring. Makanya kata yang mengurus mayat, jangan sampai kamu mencium dahinya menetes nanti air matamu. Jangan sampai menangis. Kalau ingin mencium dahi suami, jangan sampai menangis. Itu malaikat rahmat akan berjauh. Qaulu qabih mutlakan, seperti perkataan yang jelek apa jua pun, jangan sampai terkata-kata. Ini bapaknya kemarin, makanya lah kalau sudah sang istri itu sang suami meninggal dunia, sang istri ini jangan sampai banyak omong. Karena perempuan ini kan sulit untuk menyimpan rahasia nih lah. Bapaknya kemarin dia mau makan sate tapi tidak sempat makan sate. Padahal saya sudah bilangin jangan, itu tidak boleh di hadapan mayat itu. Qaulul qabih, seperti perkataan yang jelek-jelek. Keinginan sang mayat inilah, keinginan sang mayat sebelum meninggal dunia mau makan ini padahal sudah kularang, itu termasuk daripada perkataan qabih, perkataan yang jelek-jelek. Tidak usah diungkapkan di hadapan orang banyak. Yang bagus itu kita mengatakan adalah uzkuru mahasina mautakum, sebutkanlah kata Rasulullah, ceritakanlah kata Rasulullah kebaikan-kebaikan mayat di antara kalian, orang yang mati di antara kalian. Alhamdulillah bapaknya kemarin walaupun sakit cuma sempat sholat, sempat berzikir, itu yang diceritakan. Jadi orang yang mendengar ini bersangka baik dengan si mayat. Ini jangan bukan menceritakan hal-hal yang demikian, namun perkataan yang jelek-jelek dikatakan. Yang keenam, yang dimakruhkan lagi di dalam kita mengantar jenazah, itiba'un nisa'il
janaiza, mengikutnya apa? Perempuan yang mengikuti jenazah. Al-karahatu inda jumhur tanzihan. Menurut jumhur ulama, jumhur itu berarti 3 mazhab lah. Apabila ittifaq ulama berarti 4 mazhab. Al-karahatu makruh indal jumhuri menurut 3 mazhab, tanzihatan makruh yang tanzih, makruh yang hampir haram. Mengikutnya perempuan-perempuan untuk mengantar jenazah. Yang bagusnya apa? Tunggu di rumah dahulu. Bila sudah suami atau kakek atau siapa juga keluarga yang meninggal dunia itu sudah diratakan kuburannya, baru perempuan-perempuan lagi gilirannya. Ini ikut juga perempuan-perempuan. 5 ruya an Ummi Atiyah berkata, diriwayatkan daripada Ummu Atiyah, beliau berkata, nahaina an itiba'il janaizi walam yu'zam alaina. Kami dilarang Rasulullah SAW untuk mengikuti jenazah-jenazah. Walam yu'zam alaina, tetapinya kami tidak sampai dibentak Rasulullah. Artinya kalau bisa tidak usahlah, kata Rasulullah. Kalau bisa tidak usah. Wa indal Hanafiyati, menurut Imam Hanafi, al-karahatu tahrimiyatan, makruh yang sudah haram, hampir haram, kata Imam Hanafi, perempuan-perempuan ikut mengantar jenazah. Li hadisin, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji'na ma'juratin ghaira ma'juratin, ma'zuratin ghaira ma'juratin. Pulanglah kalian wahai perempuan-perempuan, kata Rasulullah. Ya, ada perempuan-perempuan di zaman sahabat dahulu tuh setelah meninggal suaminya inilah mau ikut mengantar mayat ke kubur. Jadi kata Rasulullah, irji'na, pulang aja ke rumah, pulang. Kalian anaknya, kamu itu istrinya, pulang ke rumah. Kamu sepupunya, pulang ke rumah, kata Rasulullah. Ma'zuratin, perempuan yang ziarah, perempuan yang ikut mengantar, ghaira ma'juratin, tidak dikasihkan pahala. Jadi kata Siti Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, lau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ma ahdatsan nisa ba'dahu lamana'ahunna kama mana'tu nisa'a bani Israil, kama muni'at nisa'u bani Israil. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, artinya Rasulullah ini belum meninggal dunia, kata Sayyidatina Aisyah, melihat apa yang terjadi di zaman sekarang ini, di zaman daripada Siti Aisyah, ma ahdatsan nisa ba'dahu, yang terjadi di zaman perempuan-perempuan sekarang ini, lamana'ahunna, niscaya Rasulullah akan melarang perempuan-perempuan itu mengantarkan jenazah ke kuburan. Kama muni'at nisa'u bani Israil, sebagaimana dilarang pula perempuan-perempuan Bani Israil dahulu. Jadi nabi-nabi Bani Israil dahulu pun melarang perempuan-perempuan itu ikut mengantar jenazah ke kuburan. Ini kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Wa ajazal malikiyatu khuruja imra'atin mutajallatin ay ajuzin, membolehkan Imam Malik. Nah, satu mazhab yang membolehkan Imam Malik keluarnya perempuan mutajallatin ay ajuzin, perempuan yang sudah tua-tua, yang sudah keriput-keriput, la arbaba lirajuli biha, yang tiada kepengen lagi laki-laki dengan perempuan yang tua tadi. Tapi ada nih lah kejadian nih, lihat dari belakang kira remaja-remaja, apa celana lepis, kerudung yang diikat di sini nah, ke belakang sini nah, kan kerudung perempuan tadi begini kan, sini diikatnya ke belakang, celana lepis, baju-baju baju remaja-remaja, dikira cewek tadi,
lihat ke depan begini, ternyata nenek-nenek Pak yang lebih umurnya 60 tahun. Ya Allah, gaulnya nenek-nenek, kata dalam hati saya ini gaul betul. Kira anak siapa ikut ke kuburan, ternyata nenek-nenek. Ya Allah, ya Rabbi. Rupanya itu masa muda kurang bahagia. Aku dahulu zamanku, kata nenek-nenek, tidak pernah memakai lepis, kerudung sekarang warna-warni. Nah, jadi mungkin masa kecil beliau ini kurang bahagia, lalu mau ikut zaman-zaman modern sekarang. Kalau bisa selfie lagi nenek-nenek itulah. Nah, itu pernah kejadian tuh, kira saya anak siapa, saya lihat begini, ya Allah, nenek-nenek. Jadi apabila, kata Imam Malik, apabila itu perempuan yang sudah tua, yang tidak diinginkan pun laki-laki yang melihatnya, artinya tidak ada syahwat, silahkan. Tapi hukumnya boleh sajalah, tidak disunahkan. Yang disunahkan cuma laki-laki. Dapat pahala lah? Belum tentu dapat pahala, karena cuma dibolehkan, bukan disunahkan. Aw syabbatin lam yukhsha fitnatuha fi janazatin man uzimat musibatuhu 'alaiha. Nah, satu pendapat Imam Malik tadilah, nenek-nenek. Yang kedua, aw syabbatin, atau pemudi-pemudi, remaja-remaja, lam yukhsha fitnatuha, yang tidak dikhawatirkan menjadikan fitnah, fi janazatin man uzimat musibatuhu, pada jenazah seseorang yang musibahnya itu begitu besar. Nah, paham maksudnya? Ini kan bahasa Arab nih lah. Boleh pemudi-pemudi yang tidak dikhawatirkan fitnahnya itu terhadap jenazah seseorang, yang seseorang ini besar musibahnya terhadap diri perempuan tadi. Artinya pokoknya bila aku tidak melihat bapakku atau mamaku atau nenekku kubur, pokoknya aku hancur rumah ini, aku mau terakhir kali melihat. Nah, itu kan namanya musibah besar, musibah yang sangat menyakitkan hati perempuan ini tadi. Kata Imam Malik, silahkan, yang penting berpakaian, jangan berpakaian yang mengandung yang membawa kepada keinginan orang yang mengantar jenazah laki-laki. Kok kubur, baju kaos, kerudung sampai di sini saja. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ini pesan Allah kepada Rasulullah, tolong sampaikan, kata Allah. Qul li azwajika, katakan wahai Muhammad, li azwajika, istri-istri kamu, wa banatika, anak perempuan kamu, wa nisa'il mu'minin, perempuan-perempuan orang Islam, orang beriman, ayyudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah perempuan itu semua menurunkan jilbab mereka di bawah susu. Ini ikut ke kubur, tapi kerudung ikat ke belakang, jadi tonjolan dada ini kelihatan. Haram hukumnya. Ini diperhatikan. Kalau ingin juga mau mengikutkan ke kubur, aku menjamin, soalnya anakku ini pakai cadar. Nah, bagus lagi pakai cadar. Kalau anak nih masih bujangan nih lah, anak bujangan ikut mengantar jenazah ke sana, bujangan, yang bagusnya tuh pakai cadar. Pertama. Yang kedua, jangan sampai kerudungnya tadi itu di atas daripada dada. Karena laki-laki ini ya itu tadi, paham aja kalau lah, pegangan hidup. Ini ada istilahnya pegangan hidup, bila dipegang hidup. Memang masalah laki-laki inilah, memang masalah. Tapi itulah sudah perhiasan dunia. Nah, pahamnya sudah. Bila melihat dada laki-laki itu bahaya.
Jadi apabila musibah itu lah tertimpa kepada seorang anak perempuan yang dia begitu sakit hati bila tidak ikut mengantar jenazah orang tuanya atau neneknya, dia sakit, begitu sakit hati, itu namanya musibah yang begitu besar, maka dipersilahkan, tapi dengan syarat jangan sampai pakaiannya tadi itu mengundang aurat, mengundang daripada pandangan orang lain. Itu Imam siapa? Imam Malik tadilah. Ka'abin seperti itu bapaknya, wa umin itu ibunya, wa zaujin itu suaminya, wa ibnun itu anaknya. Itu anakku ya, tapi ini mama muda, anaknya meninggal inilah, maka ini masih muda lagi, belum 20 tahun misalnya, masih kinclong apa kinclongnya lagi, mati anaknya, bolehlah ikut mengantar, boleh, yang penting pakaian dijaga. Ini cuma Imam Malik aja yang berpendapat begini, imam yang lain makruh tanzih, makruh yang mencapai haram. Jadi yang boleh mengikut mengantar jenazah tadi perempuan yang masih muda lah. Yang pertama itu bapaknya, yang kedua itu ibunya, wa zaujin itu suaminya, wa ibnun anaknya laki-laki, wa bintun anaknya perempuan, wa akhin saudara laki-lakinya, wa au ukhtin atau saudara perempuannya. Tapi syaratnya tadi menutup aurat, jangan pakaian baju kaos. Baju kaos. Wa hurima ala maksyiatil fitnati mutlaqan, dan diharamkan apabila mengkhawatirkan terdapat fitnah di waktu dikubur tadi, di tempat pekuburan tadi. Bukti fitnah itu apa? Nah, kan harus ada bukti, inilah bukti apa, anak kita atau sepupu kita atau perempuan-perempuan ini menjadi fitnah bagi orang. Apabila kita membawa perempuan ini inilah ke kuburan, banyak yang orang mau melihat, mengambil iktibar di kuburan ini, melihat anak orang, bapaknya tidak ada lagi itu ya, jadi anak yatim, nanti ku sayangi aja. Nah, itu timbul pikirnya aneh-aneh tak yang dikubur tadi. Janganlah kasihan, gara-gara kita mengizinkan orang lain menjadi haram, maka kita yang mengizinkan pun ikut mendapatkan dosanya juga. Ini anaknya aja, ini sepupunya, ini saudaranya, iya betul, jaga dulu pakaian kamu. Yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka itu perempuan menurunkan jilbabnya sampai ke bawah dada. Yang ketujuh, qala malikiyatu yukrahu takbiru na'syin limaitin sagirin, dimakruhkan bertakbir apa nih, takbiru na'syin limaitin sagirin, dimakruhkan bertakbir kepada jenazah. Nah, habis waktunya, belum lagi membuat apa kita. Misalnya minggu akan datang kita membahas masalah cara mengubur mayat. Mengubur mayat caranya, lubangnya tuh seapa ukurannya, yang dimulai itu apakah kakinya kan masuk dulu, apa kepalanya kah? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.